Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanitri Prayogo dari Prodi Teknik Mesin kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya ilmu hayat dan ilmu bumi. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, berubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis. Dengan jumlah manusia manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Tingkat kesuburan, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan, tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Riset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 dan 2007. Studi mereka yang dipublikasi di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada 2100. Selanjutnya, 2. Apa hubungan ketertarikan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikan? Kemiskinan dana kerusakan lingkungan berkorelasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung pada kondisi seperti itu. Kemiskinan semakin parah dan lingkungan semakin rusak. Semakin lama kondisi itu berlangsung, semakin kronis keadaannya, sehingga status kemiskinan bertambah linear dan dari miskin ke lebih miskin. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramid makanan? Setiap tingkatan berturut-turut menghabiskan lebih banyak energi untuk tetap hidup. Jadi perlu lebih banyak sedikit dari setiap tingkat untuk tidak sepenuhnya mengkonsumsi tingkat sebelumnya. Jika ada lebih baik sedikit rumput, seluruh piramid akan berkurang ukurannya. Hewan yang ganas dan besar menggunakan banyak energi. Oleh karena itu, mereka perlu sedikit untuk menjaga keseimbangan alam. Apa yang terjadi ketika Anda masukkan predator eksotis ke dalam ekosistem? Mungkin memakan hampir seluruh tingkat di bawahnya. Tidak dapat memakan tumbuhan. Ia akan mati yang kemudian dapat meningkatkan tingkat asli yang hampir dimusnahkan. Dalam kasus terburuk, seluruh level dapat diberantas dengan memperkenalkan konsumen asing. Slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.